Minyak bumi adalah hasil dari peruraian dekomposisi materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsiden secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagun, sepanjang pantai ataupun danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat sehingga paling tidak bagian materi organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu, akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian air laut dalam. Minyak bumi hanya berisi minyak mentah saja, tetapi dalam penggunaan sehari-hari ternyata juga digunakan dalam bentuk hidrokarbon padat, cair, dan gas lainnya. Meskipun begitu, di sumber minyak di bawah tanah, proporsi gas cair dan padat tergantung dari kondisi permukaan dan diagram fase dari campuran minyak bumi tersebut. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai macam hidrokarbon. Jenis molekul yang paling sering ditemukan adalah alkana, baik yang rantai lurus maupun bercabang. Sikloalkana, hidrokarbon aromatik atau senyawa kompleks seperti aspaltena. Setiap minyak bumi mempunyai keunikan molekulnya masing-masing yang diketahui dari bentuk fisik dan ciri-ciri kimia, warna, dan viskositas. Pada dasarnya, sebelum didapatkan fraksi-fraksi minyak bumi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, minyak mentah telah mengalami proses pemisahan dan cracking. Dalam proses pemisahan ini, pada prinsipnya minyak mentah yang merupakan campuran semua komponen akan dipisahkan masing-masing komponennya yang berupa hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didihnya. Minyak mentah dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga komponen yang diinginkan menguap pada suhu didihnya. Ketika komponen telah menguap, maka uap akan masuk ke pipa kondensasi sehingga akan mengalami pendinginan. Dalam pipa kondensasi, uap dingin akan berubah menjadi fase cair kembali dan dihasilkan minyak yang lebih murni. Pada hasil pemanasan didapatkan residu yang juga merupakan produk dari pengolahan minyak bumi itu sendiri. Ini adalah fraksi minyak bumi. Yang pertama ada gas, yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG. Ini digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Yang kedua ada petroleum ether, adalah fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Biasanya digunakan untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. Selanjutnya ada ligronin atau naphtha, adalah fraksi minyak bumi yang sebagian besarnya terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C6 sampai C7 yang dapat menguap pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius. Biasanya digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat aditif bensin. Selanjutnya ada bensin atau gasolin, adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2, 3, dan 4. Sederhananya, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 heptana yang memiliki titik didih sekitar 40 sampai 200 derajat Celcius. Selanjutnya ada kesorin atau minyak tanah, adalah salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet atau aftur. Selanjutnya ada solar, adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Biasanya digunakan sebagai penunjang yang dimanfaatkan mesin-mesin di perusahaan-perusahaan baik di kota besar maupun pedesaan. Yang selanjutnya ada oli, yang merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Yang terakhir ada residu, adalah cairan kental yang berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon C paling banyak, yaitu lebih dari 70,
dengan titik didih paling besar kurang lebih 500 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Ahmad Muklis Nur Salim dari kelas 11 IPA 8 akan membandingkan mutu bensin dan bilangan oktan. Komponen utama bensin adalah N-heptana dan iso-oktana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut dengan bilangan oktan. Hasil pengolahan minyak bumi umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Selain itu, digunakan juga sebagai bahan baku industri petrokimia, misalnya plastik dan serat. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting. Saat ini ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran, seperti Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Harga masing-masing jenis bensin tersebut tidak sama karena mutunya berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Ketukan pada mesin terjadi bila bensin terbakar tidak pada saat yang tepat sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin. Bilangan oktan. Penentuan angka oktan pada suatu bahan bakar dilakukan dengan pengujian di laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan bensin standar. Warna cairan. Bahan bakar pun dapat dilihat perbedaannya dari warna dan memiliki dampak tersendiri bagi mesin. Bahan bakar yang tidak menggunakan zat pewarna tambahan seperti Pertamax akan memberikan dampak pembakaran yang sempurna pada mesin. Premium berwarna kuning cerah yang berasal dari zat berwarna tambahan. Pertamax berwarna biru kehijauan, Pertamax Plus berwarna merah, dan Pertalite berwarna hijau terang. Polusi. Tak dipungkiri, bahan bakar pastinya akan mengeluarkan polusi. Setiap jenis bahan bakar pun memiliki tingkat polusi yang berbeda. Hal ini tentunya dikarenakan oleh kualitas dari bahan bakar itu sendiri. Premium mengeluarkan polusi dalam jumlah besar, Pertamax mengeluarkan polusi dalam jumlah sangat sedikit, Pertamax Plus mengeluarkan polusi dalam jumlah paling sedikit, dan Pertalite mengeluarkan polusi dalam jumlah sedikit. Terima kasih. Dampak pembakaran minyak bumi bagi lingkungan dan kesehatan. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Pembakaran minyak bumi yang tidak merata dapat menghasilkan CO2. Selain CO2, pembakaran minyak bumi juga dapat menghasilkan CO dan jelaga. Sedangkan untuk kesehatan, dapat menyebabkan sesak nafas, alergi, dan merusak lingkungan, serta udara yang berada di lingkungan tersebut. Sehingga pembakaran minyak bumi harus dilakukan secara sempurna dan merata agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah dan berdampak pada kesehatan.